Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan saya, Pak CP. Kali ini sharing kita adalah tentang bagaimana memanfaatkan Power Automate untuk membuat e-kinerja yang ada di SMP Badik Surakarta. Perlu disampaikan di sini bahwa SMP Badik Surakarta itu sudah mencoba untuk membuat e-kinerja. Artinya kinerja-kinerja yang kita coba masukkan ke dalam aplikasi digital dan berdasarkan web. Nah, kali ini kita akan mencoba bagaimana e-kinerja ini juga bisa dijalankan di Office 365 dengan memanfaatkan Power Automate. Untuk memahaminya perlu kita sampaikan di sini bahwa kinerja di SMP Badik Surakarta itu berprinsip pada ini, write what you do and do what you write. Jadi apa yang ditulis itu lakukan, dan lakukan apa yang sudah ditulis. Betul-betul kita berprinsip mencoba untuk selalu menuliskan apa-apa yang memang sudah kita lakukan. Dari mulai kepala sekolah sampai dengan tenaga lapangan, sama perlakuannya. Karena basis dari kinerja kita ini berbasis waktu, tidak berbasis kualitas ataupun volume pekerjaan, tapi berbasis waktu. Sehingga apa yang ditulis itu harus hendaknya dilakukan, dan dilakukan apa yang ditulis. Kemudian karena kita beri batasan dalam waktu sampai menit, maka tentu dalam pelaksanaannya, khususnya dalam hal penulisannya, itu mesti butuh kehati-hatian. Nah, kita pahami bahwa kadang-kadang kita sendiri, teman-teman kita itu tidak bisa dalam waktu yang sama untuk menuliskannya. Begitu ditulis, dikerjakan, ditulis, dikerjakan. Tidak, tapi bisa jadi ditulisnya itu 1 hari, 2 hari, dan seterusnya. Nah, itu kita batasi dengan toleransi 3 hari dari hari H kejadian atau dari hari H kegiatannya. Jadi misalnya hari ini kita melakukan suatu kegiatan, lupa, tidak ditulis, atau memang karena kesibukan, maka bisa ditulis dalam 3 hari setelahnya. Nah, inilah halaman admin dari daftar kinerja yang sudah kita punyai. Yang ini nanti akan kita coba buat dalam Office 365 memanfaatkan Power Automate. Ada daftar kinerja, ada rekap kinerja, kemudian ada rekap kinerja tahunan dan dana kinerja. Nah, daftar kinerja contohnya seperti ini. Ini ada di halaman admin. Jadi seorang guru bisa kita ketahui pada hari Senin misalnya, maka yang dilakukan itu adalah ini dalam satuan menit. Bahkan sampai ini contohnya itu hanya 1 menit. Share status PPDB online misalnya. Tidak masalah. Ini karena melakukan menuliskan apa yang telah dia lakukan. Tentu yang dilakukan itu khusus untuk dan dari serta atas nama SMP Badik Surakarta. Selagi untuk itu semua, apapun yang dilakukan silahkan bisa dituliskan. Sehingga malam hari, siang hari, sore hari, bahkan ketika tidak berada di tempat kerja, tapi melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memang digunakan untuk
SMP Batik Surakarta bisa dituliskan. Nah, kita sebagai admin bisa ngecek dari sini. Itu. Kemudian ini rekap kinerja ya. Misalnya contohnya ini. Dari halaman admin pula kita bisa merekap dari total keseluruhan guru-guru dan karyawan yang telah mengisi, itu kita bisa ngecek di sini. Kemudian total menit kita punya dalam 1 jam 40 menit dan 1 jam 60 menit kita bisa tahu, dan ada nominalisasi rupiahnya. Nah, tergantung dari kemampuan sekolah, dana kinerja yang dipunyai pada waktu-waktu yang kita tentukan itu berapa, kita input, nanti tinggal kita bagi sesuai dengan kinerja, waktu kinerja yang telah dilakukan oleh masing-masing. Nah, ini juga rekap kinerja berikutnya. Ini sampai setahun ya. Jadi kita mulai bulan Juli, kemudian diakhiri bulan Juni. Sebagaimana tahun pelajaran yang kita selama ini lakukan. Nah, ini dana kinerjanya kita input, bisa kita input, bervariasi nanti tergantung keuangan sekolah, kemampuan sekolah dalam memberikan dana kinerja ini di luar dana rutin gaji. Jadi bisa kita kurangi, bisa kita tambahi tergantung kemampuan sekolah. Nah, yang tadi di halaman admin, sekarang di halaman user. Nah, untuk yang di halaman user sangat simpel Bapak Ibu sekalian. Kita bisa lihat di sini hanya pekerjaannya apa, nanti dituliskan apa yang telah dilakukan, kemudian tanggal, kemudian mulai pukul berapa sampai pukul berapa. Ini dalam satuan menit, Setelah itu bisa disimpan ya, terus disimpan, sudah nanti akan terekap di sini. Nah, bisa diedit kalau memang masih ada tulisan-tulisan ataupun waktu-waktu yang kurang atau kelebihan dan sebagainya, itu di sini, dan di toleransi dalam waktu hari. Begitu ya. Dari sini kita bisa cetak seorang user, guru karyawan bisa cetak per bulan di sini. Pada tahun berapa, pada bulan berapa, itu bisa kita cetak. Dan ini kita harapkan nanti ketika ada promosi, itu bisa disertakan dalam dokumen resmi untuk profil kinerja masing-masing. Begitu. Ini contoh jurnal kinerja yang kita punyai. Ini misalnya pada bulan Agustus, jenis kegiatannya harian, maka akan tampak di sini melakukan kegiatan 120 menit, 30 menit, 15 menit, langsung bisa kita cetak, ada tanda tangan dari yang bersangkutan serta kepala sekolahnya. Nah, ini contoh juga kegiatan-kegiatan kinerja yang dilakukan oleh seorang teman lapangan. Bersih-bersih ruang kelas bawah, ngepel, nyapu, dan ngepel, dan seterusnya. Bahkan sampai detail demikian, itu kita persilahkan. Apel pagi, dan seterusnya. Begitu. Nah, bagaimana flow atau alur tentang kinerja SMP Batik menggunakan Power Automate? Ada tutorialnya secara lengkap sudah kita buat, kurang lebih itu waktunya 2 jam, sehingga kita buat dalam video tersendiri, tapi bisa dilihat di sini, bisa dilihat di bit.ly/e-kinerja_batik. Silahkan kalau pemirsa sekalian ingin memanfaatkan bagaimana model kinerjanya secara lengkap, sudah kita tuliskan dan sudah kita video tutorialkan di sini. Begitu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan sharing yang kita sampaikan ini betul-betul bisa dimanfaatkan oleh kita semuanya. Kemudian apa saja dengan
Apa saja aplikasi yang kita gunakan ketika kita menggunakan Power Automate ini dengan desain e-kinerja yang kita buat baik untuk admin maupun untuk user. Yang pertama kita menggunakan Microsoft SharePoint. Fungsinya untuk tempat menyimpan data atau informasi pegawai dalam bentuk list atau tabel yang nanti terhubung ke aplikasi-aplikasi yang satu OneDrive, Power App, kemudian Power Automate dan Excel. Kemudian juga Microsoft OneDrive, ini untuk menyimpan data, ya. Eranya sudah era cloud, jadi kita menyimpan datanya di OneDrive saja, tidak perlu punya server tersendiri, ya, begitu. Nah, ini menyimpan data atau informasi pegawai dalam bentuk folder seperti database, tapi langsung bisa dihubungkan ke aplikasi yang lain. Microsoft Power APS untuk membuat antar muka, ya, sistem e-kinerja yang dibuat sedemikian rupa yang akan memudahkan pegawai dan admin untuk mengolah data. Kemudian Power Automate, nah ini untuk membuat flow-nya, membuat alur proses data pegawai di sistem e-kinerja, di mana data tersebut berasal sampai menjadi output, ya, menjadi luaran atau hasil yang diinginkan. Nah, Excel bisa kita gunakan untuk pembuatan laporan data dari e-kinerja. Itu ini Bapak Ibu sekilas video tutorial. Mohon maaf, ini tutorialnya memang sengaja tidak kita buat suaranya, biar nanti kalau memang ingin memanfaatkan, ada yang ingin mencoba belajar, bisa melihat langsung step by stepnya di sini. Dan maaf karena ini 2 jam, maka kita buat agak cepat. Begitu. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.